Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang kisah Rasputin versi Zero Walk. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan informasi dari Zero Walk. Grigory Rasputin lahir di Pokrovskoye, Serbia pada tahun 1869 dari keluarga petani. Meskipun bersekolah, Rasputin tetap buta huruf dan memiliki sifat yang tidak bermoral. Dia mendapat pertobatan di usia 18 tahun. Dia pun pergi ke biara di Vekrotur dan diperkenalkan dengan sekte Khilisti. Rasputin menyimpang keyakinan Khilisti ke dalam doktrin bahwa Tuhan akan berada di dekatnya ketika merasakan ketidakberdayaan yang suci. Dan cara terbaik untuk mencapai keadaan itu adalah kelelahan setelah melakukan hubungan seksual. Lalu ia kembali ke Pokrovskoye dan di usia 19 tahun ia menikahi Dubrovina, lalu dianugerahi 4 orang anak. Pernikahan justru tidak menghentikannya. Dia meninggalkan rumah dan pergi ke Gunung Athos, Yunani, dan Yerusalem. Dianggap sebagai orang suci karena kemampuannya untuk menyembuhkan penyakit serta meramal masa depan. Pada tahun 1903, pengembaraan Rasputin membawanya ke City Petersburg. Karena kesaktiannya, Theopan, inspektur Akademi Keagamaan City Petersburg, dan Hermogen Uskup Saratov menyambut kedatangannya. Pada tahun 1905, Rasputin diperkenalkan ke keluarga kerajaan. Lalu pada tahun 1908, ia dipanggil ke istana Nicholas dan Alexandra untuk menyembuhkan putranya Alexei yang menderita hemofili. Setelah mengatasi penyakit anak tersebut, Rasputin memberikan sebuah ramalan masa depan kepada sang raja. Sehingga dimulailah babak baru pengaruh Rasputin di kekaisaran dan urusan negara. Di hadapan keluarga kerajaan, ia menjaga reputasinya dengan baik. Namun ketika di luar, dia kembali kepada kebiasaannya, berkhotbah bahwa dengan kontak fisik dengannya akan memurnikan dan menyembuhkan jiwa mereka. Hal itu pun sampai ke telinga Nicholas. Namun sang kaisar menolak untuk percaya bahwa dia bukanlah orang yang suci, dan menemukan beberapa penentang Rasputin pun diasingkan. Pada tahun 1911, perilaku Rasputin telah menjadi skandal umum. Perdana Menteri Stolypin mengirim laporan tentang kelakuan buruk Rasputin. Kaisar pun mengusir Rasputin, tetapi Alexandra mengembalikannya dalam hitungan bulan. Sang kaisar mempertimbangkan kembali agar tidak mengecewakan istri dan anaknya dan menganggap Rasputin membawa keuntungan untuknya. Rasputin mencapai puncak kekuasaannya di pengadilan Rusia setelah 1915. Selama Perang Dunia Pertama, Nicholas II menjadi komando pasukan, yakni September 1915, dan meninggalkan Alexandra bersama tanggung jawab negara Rusia dengan Rasputin yang menjabat sebagai penasehat pribadinya. Pengaruh Rasputin berkisar dari pengangkatan pejabat gereja hingga pemilihan menteri kabinet, dan terkadang ikut campur dalam urusan militer sehingga dianggap merugikan Rusia. Pada tahun 1916, segala upaya untuk mengambil kehidupan Rasputin pun dilakukan untuk menyelamatkan Rusia, tapi semua hanya sia-sia. Sekelompok konservatif ekstrem termasuk Pangeran Felix Yusupov, suami dari keponakan kaisar, dan Grand Duke Dmitri Pavlovich, sepupu kaisar, serta wakil Duma Vladimir Purishkevich berencana untuk menghilangkan Rasputin dan menyelamatkan monarki dari skandal Rasputin lebih lanjut. Pada malam 29-30 Desember, Rasputin diundang untuk mengunjungi rumah Yusupov karena sang istri sedang mengadakan pesta kecil. Rasputin ditawarkan kue yang bercampur sianida namun tidak berefek sama sekali. Lalu Yusupov kembali menyuguhkan Madeira, segelas anggur yang dicampur dengan sianida. 2 kali mengkonsumsi sianida tidak menghilangkan nyawa Rasputin. Yusupov pun menembak Rasputin dengan revolver. Awalnya mengira Rasputin telah mati, tapi ternyata tidak. Dia kembali membuka matanya dan menyerang Yusupov. Yusupov pun berlari, menaiki tangga dan memanggil Purishkevich.
Ketika kembali ke ruang bawah tanah, ternyata Rasputin telah lari ke halaman untuk kembali ke Tsarina. Purishkevich yang mengejar akhirnya menembak dan salah satu peluru mengenai kepala Rasputin yang membuatnya terbunuh. Para konspirator kemudian mengikat dan melemparnya ke air yang tidak beku di sungai Neva, di mana ia akhirnya mati karena tenggelam.